Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, nikmat, hidayah, ma'unah kepada kita semua, agar kita bertambah semangat untuk hidup, terutama bagi anak-anak SDN Magersari yang belajar BTQ hari ini. Semoga dengan pelajaran BTQ ini nanti kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan memberikan materi BTQ membaca bacaan idhar. Di sini akan saya sampaikan nomor 1, bacaan idhar halqi. Nomor 2, bacaan idhar qamari. Sedangkan nomor 3 akan membahas bacaan idhar syafawi, merupakan nomor yang terakhir yaitu nomor 4 akan kami sampaikan dengan bacaan idhar mutlak. Nah, di sini coba kalian perlihatkan buku BTQ-mu masing-masing. Halaman 3. Itu kami akan memberi penjelasan sebentar. Kalau kalian sering atau kalian rajin belajar Al-Quran di rumah atau di TPQ ataupun di ustadz kalian yang ada di rumah, tentu kalian sudah pernah mengenal apa itu yang disebut bacaan idhar halqi. Idhar artinya jelas atau terang. Halqi artinya tenggorokan. Jadi, idhar halqi terdiri dari 2 kata, yaitu idhar dan halqi. Secara istilah, ilmu tajwid, idhar halqi adalah menjelaskan suara nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf-huruf halqi. Di antaranya huruf-huruf halqi itu jumlahnya ada 6. 1. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha. Contohnya, nanti sebelum kalian saya beri tugas, kalian buka Al-Quran juz amma boleh, Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Baqarah sampai juz 30 itu juga boleh. Di situ nanti kalian akan menjumpai banyak contoh-contoh daripada bacaan idhar halqi. Nah, di sini saya memberikan contoh hanya beberapa sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Lahab, ayat yang kedua, yaitu nun sukun bertemu ha. Contohnya, lafadznya berbunyi, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di situ kalian lihat anhu, bacaan anhu, nun sukun bertemu ha. Itu yang disebut bacaan idhar halqi.
Itu contoh yang pertama. Sedangkan contoh yang kedua, di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, di mana lafadznya fasholli li rabbika wanhar. Lafadz wanhar itulah anak-anak yang disebut bacaan idhar halqi. Karena apa? Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Lafadznya di situ coba dilihat dengan baik. Lafadz min akhi itulah yang disebut dengan bacaan idhar halqi, di mana nun sukun bertemu dengan huruf alif. Ini di dalam surat Abasa ayat 34. Karena nun sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Lanjut, contoh yang keempat. Quran surat Al-Lail ayat 5. Di mana lafadznya berbunyi man a'ta. Sebab apa? Sebab nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Man a'ta harus dibaca dengan jelas atau terang. Tidak boleh mendengung. Man a'ta nggak boleh. Man a'ta. Jadi jumlah seluruh kita baca ayatnya berbunyi man a'ta wattaqa. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjut dengan bacaan idhar qamari. Sudah siap? Bab 2 kita akan menjelaskan tentang membaca bacaan idhar qamari. Idhar artinya jelas atau terang. Qamari artinya laksana bulan. Idhar qamariyah harus dibaca jelas dan terang. Idhar qamariyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut di depannya. Contoh bagi hajjaka wa hafaqimah. Itu kalau kalian belajar dengan singkat. Jadi itu bacaan secara singkat. Bagi hajjaka wa hafaqimah. Huruf-huruf idhar qamari sudah tertera dan sudah tercantum. Itu yang sudah dicontohkan di dalam buku kalian semua. Coba dilihat dengan bacaan idhar qamari halaman 4. Ini contoh daripada bacaan idhar qamari. Contohnya alhamdu, al bertemu dengan ha, al-maqabir, al bertemu dengan mim, al-yaqini, al bertemu dengan ya, al-huda, al bertemu dengan ha, al-jahimi, al bertemu dengan jim, al-qari'ah, al bertemu dengan qaf, al-furqan, al bertemu dengan fa, al-ghafur, al bertemu dengan ghain, al-kufra, al bertemu dengan kaf.
Itu contoh daripada bacaan idhar qamari. Sekarang kita membahas tentang bacaan idhar syafawi. Syafawi artinya bibir, idhar artinya jelas atau terang. Idhar syafawi terdiri dari dua kata yaitu idhar dan syafawi. Menurut istilah secara ilmu tajwid, idhar syafawi adalah menjelaskan suara mim sukun ketika bertemu huruf-huruf idhar syafawi, yaitu semua huruf hijaya selain huruf mim dan ba. Contoh bacaan idhar syafawi. La'allakum tattaqun. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Tamsuna. Mim sukun bertemu dengan huruf sin. Lahum jannatun. Mim sukun bertemu dengan huruf jim. Alaihim hafidhin. Mim sukun bertemu dengan huruf ha. Fatamtama. Mim sukun bertemu dengan huruf dal. Itu semua contoh dari bacaan idhar syafawi. Sekarang kita membahas dengan bacaan idhar mutlak. Idhar artinya jelas atau terang. Idhar mutlak harus dibaca dengan jelas dan terang. Idhar mutlak terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wawu atau ya di dalam satu kalimat. Di dalam Al-Quran hanya ada 4 contoh. Di antaranya 1. Shin wa nun. Dun ya nun. Dun ya gin wa nun. Itu semua contoh dari bacaan idhar mutlak. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran PTQ yang kita sampaikan ada manfaat, tentunya kalian akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kalian rajin-rajin belajar mengaji, kalian akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Gemar-gemarlah membaca Al-Quran, insya Allah kalian akan terjaga dan dilindungi dari segala mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.